Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Bersyukur kita masih dapat diberi kesehatan dan kesempatan dikarenakan kita masih dapat mengikuti kegiatan atau aktivitas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan mencuci tangan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang matriks, di mana subpokok materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang transpose dan determinan pada matriks. Baik, langsung saja. Untuk materi awal, kita masuk pada materi transpose matriks. Nah, ada pengertian dari transpose matriks. Nah, transpose matriks A adalah matriks A yang diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom matriks awal dan sebaliknya, atau mengubah kolom menjadi baris pada matriks awal. Contoh, diberikan matriks berikut. Jadi, diberikan matriks B, di mana matriks B memiliki elemen-elemen atau unsur-unsur di mana elemen tersebut memiliki nilai 3, 2, 0, dan 6. Maka transpose dari matriks B adalah, penyelesaiannya, transpose dari matriks B adalah kita notasikan dengan B di pangkat T atau matriks transpose B, di mana elemen dari setiap baris pada matriks awal dirubah menjadi kolom pada setiap baris matriks awal. Nah, kan baris matriks awal dia 3, 2, 0, dan 6. Kemudian kita rubah menjadi 3, 0, 2, dan 6. Kita lanjut pada contoh-contoh transpose matriks. Nah, contoh yang pertama itu ada matriks C dengan memiliki ordo 1 dikali 2. Maka transpose dari B adalah penyelesaian. Transpose dari matriks C adalah C dipangkatkan T sama dengan 1 dan 4. Karena matriks di atas awal mula berordo 1 kali 2. Setelah ditransposkan, maka matriks berubah di mana setiap baris pada matriks tersebut menjadi kolom dan ordo berubah menjadi 2 kali 1. Kan awalnya dia 1 kali 2. Nah, ketika ditranspos, maka baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, di mana 2 kali 1 dirubah menjadi 1 kali 2. Nah, untuk contoh yang kedua itu diberikan matriks 1 dikali 3 atau berordo 1 kali 3. Maka transpose dari matriks yang berordo 1 kali 3 menjadi 3 kali 1 atau bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk pada materi determinan matriks. Nah, pengertian dari determinan matriks yaitu untuk setiap matriks persegi atau matriks berordo 2 kali 2, di mana elemen dari matriks tersebut adalah A, B, C, dan D, maka determinan dari matriks A dinotasikan dengan det A atau A kurung mutlak. Nah, kita misalkan ada matriks dengan unsur atau elemen A, B, C, dan D, maka determinan dari A atau mutlak dari A, notasinya ya, A, B, C, D, maka hasilnya perkalian silang antara unsur-unsur yang ada dalam matriks tersebut. A dikali D dikurangi B dikali C. Contohnya, jika A sama dengan memiliki unsur 3, 2, 1, 2, maka determinan A adalah 3 dikali 2 dikurangi 2 dikali 1, maka hasilnya 4. Nah, contoh yang kedua, jika B sama dengan 6, 2, 4, 1, maka determinan dari B yaitu 6 dikali 1 dikurangi dengan 2 dikali 4, atau hasilnya yaitu minus 2. Kita lanjut.
Nah, kita masuk pada jenis-jenis matriks menurut nilai determinannya. Berdasarkan pada nilai determinannya, matriks persegi ada dua jenis, yaitu matriks non-singular dan matriks singular. Di mana matriks non-singular itu adalah matriks yang nilai determinannya tidak sama dengan 0 atau determinan A tidak sama dengan 0, dilambangkan tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua itu matriks singular, yaitu matriks yang nilai determinannya sama dengan 0 atau hasil dari A dikali D dikurangi B dikali C, maka hasilnya 0. Itu adalah matriks singular. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat determinan matriks. Jadi, jika A dan B adalah matriks persegi, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Di mana determinan A dia bisa jadi determinan A transpose atau determinan A sama dengan determinan A transpose. Yang kedua itu ada determinan skalar matriks atau determinan K dikali A sama dengan K kuadrat determinan A atau pengkuadratan antara skalar dikalikan dengan determinan dari matriks tersebut. Nah, yang ketiga itu ada determinan dari matriks AB atau determinan dari perkalian matriks A dikali B. Nah, hasilnya juga bisa dicari dengan cara mendeterminankan satu matriks kemudian dikalikan atau determinan A dikali determinan B. Dan yang terakhir yaitu determinan A dipangkatkan N sama dengan determinan A dipangkat N. Ini salah penulisan ya, sini pangkat N. Kemudian kita masuk pada contoh-contoh untuk sifat-sifat matriks. Diketahui matriks A dia memiliki elemen 3, 1, 4, dan 2. Maka tentukan determinan A pangkat 2, determinan A dipangkatkan 2, dan yang ketiga apakah determinan A pangkat 2 sama dengan determinan A dipangkatkan 2. Nah, kita masuk pada penyelesaian. Jadi, yang pertama itu kita cari determinan dari A. Kita sudah dapat, jadi determinan A itu adalah 2. Kita bisa lihat proses dari penjabaran sampai mendapatkan hasil dari determinan A. Kemudian yang kedua kita mencari matriks A dipangkatkan 2 atau bisa saja matriks A dikali dengan matriks A. Kita dapat unsur-unsur dari perkalian matriks A dikali A dengan hasil 5140. Nah, dari kedua penyelesaian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa determinan A dipangkatkan 2, determinan A pangkat 2 sama dengan 5 kali 0 dikurangi 1 kali 4, maka hasilnya 4. Nah, kemudian determinan A dipangkatkan 2, maka kan tadi hasilnya dari determinan matriks A 2. Jadi 2 dipangkatkan 2 menjadi 4. Kemudian pada bagian C kan tadi ditanya apakah determinan A pangkat 2 sama dengan determinan A dipangkatkan 2. Hasilnya kan sama 4 dan juga 4, maka determinan A pangkat 2 dia sama dengan determinan A dipangkatkan 2. Nah, itulah materi tentang transpose dan determinan matriks. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.